Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Namira Aliasya Aldina dan juga rekan saya Hasna Kurnia Putri akan menjelaskan terkait materi radiasi elektromagnetik. Selanjutnya yakni ada kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar itu ada KD 3.6 terkait dengan pengetahuan yakni menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan. Kemudian untuk KD 4.6 yakni keterampilan mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi pada kehidupan sendiri. Outline pembahasannya untuk materi esensial pada siang hari ini, yang pertama adalah konsep gelombang elektromagnetik, yang kedua ada penerapan gelombang elektromagnetik, dan yang ketiga ada dampak radiasi gelombang elektromagnetik. Oke, selanjutnya ada peta konsep. Nah, pada gelombang elektromagnetik ini dia termasuk gelombang transversal yang merambat melalui ruang hampa. Nah, gelombang elektromagnetik menjelaskan terkait hipotesis Maxwell, kemudian ada percobaan Hertz yang untuk gelombang elektromagnetik sendiri itu terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan juga sinar gamma. Oke, selanjutnya ini ada suatu gambar terkait dengan solar radiation dan juga ada bumi. Apakah kalian mengetahui bahwa perpindahan kalor dari cahaya matahari ke bumi terjadi secara radiasi dengan gelombang elektromagnetik? Nah, hal ini akan kita bahas pada materi pada siang hari ini. Yang pertama itu ada topik pembahasan konsep radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, pembentukan gelombang elektromagnetik. Perubahan medan magnetik secara sinusoidal membangkitkan kembali medan listrik yang juga berubah secara sinusoidal, maka akan terjadi proses berantai dari pembentukan medan magnet dan medan listrik yang merambat ke segala arah. Nah, perubahan inilah yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada hipotesis Maxwell. Nah, pada tahun 1864, James Clerk Maxwell mengatakan bahwa medan listrik yang dipercepat akan menimbulkan medan listrik dan medan magnet yang menjalar bersamaan dan mampu merambat melalui ruang hampa. Nah, tiga prinsip utama elektromagnetik sebelum tahun 1885, yang pertama ada hukum Ampere, yakni arus listrik pada suatu konduktor menimbulkan medan magnetik yang arahnya mengitari konduktor tersebut. Kemudian, yang kedua, konduktor yang bergerak memotong garis-garis gaya magnetik akan menimbulkan PGL induksi pada konduktor itu. Yang ketiga, terkait dengan hukum Faraday, yakni perubahan flux magnetik pada suatu kumparan kawat konduktor akan menimbulkan arus induksi. Selanjutnya pada tahun 1885, Maxwell menambahkan satu prinsip, yaitu perubahan flux listrik menimbulkan medan magnet. Maxwell meramalkan adanya suatu gelombang yang dapat merambat pada ruang hampa yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet, yang dinamakan gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya ini ada cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan rumus cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan 1 per akar mu0 dikalikan dengan permitivitas vakum. Nah, mu0 itu merupakan permeabilitas vakum dengan nilai 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian untuk yang permitivitas vakum senilai 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Nah, permitivitas vakum berkaitan dengan sifat kelistrikan, sedangkan permeabilitas vakum berkaitan dengan sifat kepadatan. Nah, nilai C ini tepat sama dengan sifat rambat cahaya dalam ruang hampa. Lalu Maxwell itu tidak percaya dengan kebetulan ini, maka ia mengajukan hipotesis adanya gelombang elektromagnetik dan bahwa cahaya itu merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya dilakukan pembuktian hipotesis Maxwell dengan percobaan Hertz. Nah, Hertz sesuai dengan gambar ini, ia melakukan percobaan dengan menggetarkan pemutus arus terjadi getaran listrik pada rangkaian sekunder sebagai loncatan bunga api A pada kawat yang dilakukan sampai ujung-ujungnya berdekatan sehingga ada loncatan bunga api B. Kecepatan gelombang elektromagnetik berdasarkan hasil percobaan Hertz sama dengan kecepatan cahaya yang diramalkan Maxwell.
Selanjutnya ditemukan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, merupakan perambatan getaran medan listrik dan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya dan masuk gelombang transversal. Yang kedua, tidak bermuatan listrik sehingga tidak dipengaruhi atau tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Yang ketiga, tidak bermassa dan tidak dipengaruhi medan gravitasi. Yang keempat, merambat dalam lintasan garis lurus. Yang kelima, dapat merambat di ruang hampa. Yang keenam, dapat mengalami pengampulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan juga polarisasi. Kemudian yang terakhir, kecepatan di ruang hampa sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekund. Yang keempat ada spektrum gelombang elektromagnet. Nah, gelombang elektromagnetik dibedakan berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya. Semua gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa dengan cepat rambat yang sama, yakni 3 kali 10⁸ meter. Nah, selanjutnya untuk rumusnya sendiri itu C sama dengan lambda kali F. Nah, lambda itu panjang gelombang dengan satuannya meter dan F yakni frekuensi gelombang dengan satuannya hertz. Nah, ini ada gambar dari spektrum gelombang elektromagnetik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni penerapan gelombang elektromagnetik. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu yang kedua, tentang penerapan gelombang elektromagnetik. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, untuk gelombang elektromagnetik itu terbagi menjadi beberapa gelombang. Yang pertama itu ada gelombang radio. Untuk gelombang radio ini terbagi menjadi beberapa jenis, jadi bergantung pada lebar frekuensi dan juga panjang gelombang tertentu. Untuk kegunaannya, yang pertama itu digunakan pada gelombang TV, yaitu UHF dan juga radio VHF. Selanjutnya ada juga gelombang mikro yang biasanya digunakan pada microwave, yang ketika ingin menghangatkan makanan itu juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada sinar inframerah. Ini biasa digunakan pada remote control pada perangkat-perangkat elektronik seperti TV, AC, dan juga DVD. Jadi pada remote control itu terdapat seperti tempat cahaya itu biasa berwarna merah, itu merupakan sinar inframerah. Kemudian ada cahaya tampak, ini cahaya yang bisa kita lihat. Ya, ini biasanya digunakan pada laser, seperti laser pointer ketika akan presentasi itu menggunakan cahaya tampak. Kemudian ada sinar ultraviolet, ini biasa didapatkan dari matahari untuk merangsang badan kita menghasilkan vitamin D. Selain itu juga digunakan pada proses pembunuhan virus dan bakteri. Dan yang terakhir, kemudian ada sinar X. Sinar X ini biasa digunakan pada bidang kesehatan, yaitu ada ronsen. Kemudian sinar gamma juga pada radiasi untuk penyembuhan kanker. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan kembali yang topik pembahasan selanjutnya, yakni dampak radiasi elektromagnetik pada kehidupan. Yang pertama, dampak radiasi gelombang radio itu menurut the National Radiological Protection Board, ada dua efek samping dari gelombang gelombang radio. Yang pertama itu ada efek fisiologis. Nah, efek fisiologis itu merupakan efek yang ditimbulkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik tersebut yang mengakibatkan gangguan pada organ-organ tubuh manusia. Nah, itu berupa kanker otak, pendengaran, tumor,
hilang ingatan, kepala pusing, dan yang lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ada efek psikologis, merupakan efek kejiwaan yang ditimbulkan oleh radiasi tersebut. Misalnya, timbulnya stres, ketidaknyamanan karena penyerapan radiasi berulang-ulang. Selanjutnya ada dampak radiasi sinar inframerah. Nah, dampak radiasi sinar inframerah sendiri itu ada beberapa efek samping yang merugikan atau merupakan dampak negatif bagi kita. Yang pertama itu ada kulit terbakar, kemudian ada kerusakan pada retina, ada penuaan dini, dan ada kanker kulit. Selanjutnya ada dampak radiasi cahaya tampak. Nah, radiasi cahaya tampak ini juga memberikan banyak dampak negatif terhadap kulit, antara lain ada pigmentasi, eritema, penuaan kulit, melasma, solar urtikaria, EPP, kemudian juga ada mengganggu regenerasi kulit pada malam hari, dan juga dapat menyebabkan kerusakan DNA. Selanjutnya ada dampak radiasi sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet sendiri itu ternyata ada dampak positifnya bagi kita. Yang pertama itu merupakan asupan vitamin D, kemudian dapat mengatasi beberapa kondisi kulit. Yang dampak negatifnya itu ada kanker kulit, kulit terbakar, merusak sistem kekebalan tubuh, dan juga ada merusak mata. Selanjutnya ada dampak radiasi sinar X. Nah, ada juga dampak positifnya berupa manfaatnya, yakni untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Untuk bahayanya sendiri, nah paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu itu dapat menyebabkan radiasi atau sindrom radiasi akut seperti pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada efek jangka pendek. Itu misalnya ada muntah, diare, jumlah sel darah rendah yang turun, terus ada perubahan warna kulit. Kemudian untuk yang jangka panjang itu berupa mulut kering, kesulitan menelan, terus katarak, dan juga ada kerusakan pada kulit. Nah, yang terakhir itu adanya melemahnya fungsi tulang. Selanjutnya ada dampak radiasi sinar gamma seperti yang sebelumnya. Sinar gamma juga memberikan manfaat bagi kehidupan, misalnya itu untuk menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lain. Sebenarnya ada yang membunuh bakteri, pembentukan bibit unggul tanaman, pelacak kebocoran pipa bawah tanah. Kemudian untuk yang bahayanya sendiri, itu dapat merusak satelit dan atmosfer, menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir, dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping, bahaya bagi tubuh manusia, mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. Oke, selanjutnya untuk video pembelajaran ini bisa kita play. Nah, video pembelajaran ini kami input dari salah satu channel YouTube. Nanti bisa kita lanjutkan dan durasi sekitar 5 menit. Selanjutnya itu ada skenario pembelajaran yang akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Ini adalah skenario pembelajaran yang kami rancang. Ini kami membuatnya menjadi 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertama, itu ada bagian pendahuluan, yaitu akan menyajikan fakta menarik tentang radiasi elektromagnetik. Jadi guru akan memberikan fakta menarik. Dengan harapan ini akan merangsang rasa ingin tahu siswa. Nah, untuk merangsang itu juga diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap menarik, gitu, seperti itu. Kemudian ada kegiatan inti, kegiatan utamanya yaitu menampilkan video pembelajaran seperti yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian juga memaparkan materi radiasi elektromagnetik. Kemudian untuk penutup, guru memberikan tugas rumah dan juga membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk pertemuan minggu depan. Jadi sudah dibagi kelompoknya agar pada minggu yang akan datang itu dapat mempersingkat waktu. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan kedua, ini bagian pendahuluan, ini akan memberikan ulasan pada pertemuan sebelumnya, jadi ada review materi.
Kemudian ada kegiatan inti, yaitu meminta siswa mengerjakan LKPD. Untuk LKPD-nya nanti akan ditampilkan setelah slide ini. Kemudian itu nanti LKPD-nya akan dikerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi pada minggu lalu. Nah, kemudian juga setelah itu siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Untuk bagian penutup, nanti siswa diminta untuk memberikan kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh guru memberikan kesimpulan dan membenarkan jika ada kesimpulan siswa yang keliru atau belum terlalu tepat. Seperti itu. Kemudian ini ada LKPD-nya. Ya, ini untuk LKPD lebih lengkapnya bisa dilihat pada link berikut. Ini adalah lembar kerja peserta didik untuk karakteristik gelombang elektromagnetik. Untuk topiknya itu ada spektrum gelombang elektromagnetik, kemudian ada sifat-sifatnya, dan juga manfaat. Tujuannya untuk mendeskripsikan spektrum gelombang elektromagnetik, sifat, dan juga analisis tentang radiasi, pemanfaatan radiasi. Jadi, siswa nanti diminta untuk mengikuti langkah-langkah pada lembar kerja ini, kemudian siswa diminta untuk mengisi yang nanti juga akan dipandu oleh gurunya. Kemudian ini ada kesimpulan hasil diskusi, kemudian ini ada dua LKPD, nanti bisa diisi semua oleh siswa dan hasilnya dapat dipresentasikan di depan kelas. Oke, selanjutnya ini ada lembar pertanyaan untuk siswa. Nah, ini ada beberapa soal. Pada presentasi kali ini kita menampilkan 9 soal pada pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Yang soal pertama, ini terkait dengan intensitas rata-rata sinyal televisi ketika sampai di antena pemancar adalah 10 pangkat minus 3. Nah, untuk tentukan pertanyaannya itu menentukan media listrik maksimum dan medan magnet maksimum pada peristiwa tersebut. Untuk pembahasannya sendiri itu dapat kita klik melalui Google Drive. Nah, kita tinggal klik saja. Oke. Nah, ini untuk pembahasan soal yang pertama. Oke. Untuk pembahasannya itu telah secara step by step yang kemudian nanti akan membantu siswa yang memahami. Selanjutnya untuk yang soal kedua, pertanyaan kedua itu terkait dengan spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, ini juga pada pembahasannya bisa klik melalui Google Drive sendiri. Untuk pembahasannya itu telah disajikan yang gambar dan mendukung mungkin mempermudah siswa dalam memahami. Oke, sekian presentasi kami dari untuk materi gelombang radiasi gelombang elektromagnetik. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.